Wa ada muhailin. Selanjutnya syaratnya air yang dipakai orang yang mandi syaratnya ada muhailin, tidak boleh ada penghalang, cutek, lilin, cat, nggak boleh, harus dibersihin dulu. Laki perempuan, ya bukan hanya laki-laki aja nggak boleh, perempuan juga kalau pas hadas besar, haid, nifas atau janabah harus dikerok, dibersihin. Kalau nggak masuk. Atau bekas kita berada di penghujung babul ghusl, ya mudah-mudahan waktunya cukup jadi bisa masuk ke babus shalah. Wa haka al-Yafi'i anna Syekh Izzuddin bin Abdussalam ihtalama fi lailatin balighatin. Wa haka dan diceritakan bahwasanya oleh al-Imam al-Yafi'i anna Syekh Izzuddin bahwasanya Imam Syekh Izzuddin bin Abdussalam ihtalama fi lailatin, pada suatu malam beliau ihtalam. Pada suatu malam beliau bermimpi fi lailatin baridatin, yang mana malam itu malam yang sangat dingin. Fa ata ilal ma'i wa huwa jamidun, maka beliau mengambil air untuk dipakai mandi. Wa huwa jamidun, saking dinginnya beku air itu. Fakasarahu wa ghatasal, lalu beliau pecahkan bekunya air itu. Wa ghatasal, lalu beliau mandi. Wa kadat ruhuhu, hampir-hampir nyaris ruhnya beliau, nyawanya takhruju min syiddatil bardi, nyaris meninggal, nyaris nyawanya keluar dari rongga tubuh min syiddatil bardi, karena saking dinginnya. Tsumma ihtalama thaniyan fi lailatin, di malam yang sama beliau ihtalam, mimpi lagi, mimpi yang kedua. Fa'ata ilal ma'i, demikian beliau langsung ngambil air lagi, mandi. Faghusya alaih, lalu beliau jatuh pingsan. Fasami'a yuqalu lahu, maka beliau mendengar suara ungkapan yang datang muncul kepadanya. Lau awwidannaka biha izzad dunya wal akhirah, sungguh lau awwidannaka, aku akan gantikan untukmu, biha dengan ghuslah yang kedua tadi, izzad dunya wal akhirah, kemuliaan dunia dan akhirat. Azzanallahu ma'ahu fid darain, semoga Allah muliakan kita ma'ahu bersamanya di dunia wal akhirah, fid darain, fid dunya wal akhirah. Ini diceritakan oleh Imam Al-Yafi'i. Imam Yafi'i salah satu ulama di kota Yaman, mufti, alim di zamannya, tahun 700 Hijriah seperti itu. Tepatnya 768 Hijriah. Namanya Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i Al-Yamani. Al-Yafi'i Al-Yamani yang berada di Aden. Yafi'i itu ada bukit nama di sana, Bukit Yafi'. Ada yang di kota Aden. Menuntut ilmu di kota Yaman, di Aden dan sekitarnya, lalu beliau hijrah ke kota Mekah, menuntut ilmu 10 tahun sampai menjadi alim, sampai dapat julukan Syekhul Hijaz, guru yang dituakan, yang ditokohkan di Mekah, sampai meninggal di kota Mekah, dikubur di Ma'lah. Beliau bercerita, ada Imam Izz bin Abdussalam, namanya Abdul Aziz. Anna Syekh Izzuddin julukannya namanya Abdul Aziz. Ya, wafat tahun 600-an, 666 Hijriah. Ulama, wali juga di kota Dimashq. Di kota Dimashq. Izz bin Abdussalam, beliau menceritakan bahwasanya Imam Izz bin Abdussalam itu pada satu malam mimpi. Ya, sebagaimana manusia umumnya janabah, namun beliau tidak mau menunda untuk mandi. Lalu beliau mandi. Setelah mandi selesai, beliau lanjutkan tidur. Mimpi lagi, bangun, mandi lagi, sampai membuat beliau pingsan. Kenapa? Karena saking dinginnya itu air yang dipakai buat mandi. Tentunya di sana ada musim dingin, ya. Dan kalau sudah datang musim dingin, air pada malam hari beku. Dan itu kita alami. Kalau musim panas, sholat zuhur mau ambil air wudhu, kita dulu itu harus dinginin air. Kalau enggak kayak air panas. Kalau musim dingin, begitu juga. Air kadang beku, seperti mentega tuh. Kedinginan beku, air ya seperti salju, seperti kristal. Jadi harus dipecahin dulu. Itu yang dilakukan beliau. Saking dinginnya itu air, demi tidak menyia-nyiakan
suatu kewajiban, maka beliau mandi. Namun setelah mandi yang kedua beliau pingsan. Dan setelah pingsan ada suara muncul, la wa'awidhannaka biha izzad dunya wal akhirah. Semoga Allah muliakan kamu dengan pengorbananmu ini untuk agama, untuk kewajibanmu, kemuliaan dunia dan akhirat. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini di penghujung bab mandi ya. Nah, dalam cerita yang kita bisa ambil di sini, jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda, walaupun tidak dosa, tapi lebih baik didahulukan, dipercepat. Sebagaimana yang ada dalam cerita ini. Padahal hukum mandi atau wudu ketika musim dinginnya berat. Kalau di Indonesia nggak ada. Ini di luar, di Eropa yang ada salju, atau di Timur Tengah yang datang musim dinginnya luar biasa, itu bisa gugur. Kita mazhab Imam Syafi'i, kalau nggak bisa pakai air, walaupun airnya ada, namanya faqdul ma'nawi. Ada faqdul hissi, ada faqdul ma'nawi. Orang tayamum karena tidak ada air, itu namanya faqdul hissi. Ada lagi orang tayamum karena faqdul ma'nawi, airnya ada tapi ada penghalang. Contoh, dia sakit, airnya ada tapi ada penghalang, airnya dingin betul. Kalau dia mandi atau dia wudhu pakai air, bakal mati, bakal sakit. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, bertayamum wa a'ada shalah. Tayamum pengganti wudhu atau mandi ala susal, habis itu sholat, nanti sholatnya diqadha. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Malik lain lagi. Mazhab Imam Malik harus tayamum, harus. Ya. Ini mazhab kita. Kalau dipaksain jangan, nanti jadi mudarat. Ya, sebagaimana terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bercerita, kita lagi berada dalam perjalanan. Akhirnya salah satu rombongan di situ terkena batu, mungkin batu besar jatuh menimpa salah satu rombongan, kena kepalanya. Fasyajjahu, kepalanya retak. Wahtal ma fi lailatin, malamnya mimpi janabah. Akhirnya dia tanya kepada rombongan itu, as'alu alaihim, gimana hal yajid lana rakhsah bi an lana taghassal? Qala la najidu laka rakhsah. Kita enggak izinin kalian, kita enggak izinin Anda untuk mandi, untuk tayamum, harus mandi. Dia tanya, enggak dapat dispensasi. Rupanya yang ditanya enggak ngerti agama atau baru belajar, mengharuskan mandi. Akhirnya dia mandi, kena air itu lukanya. Dia ketasal wa mat. Dia mandi, mati, meninggal. Akhirnya diberitakan itu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bidzalik faqala qataluhu. Itu mereka udah ngebunuh si fulan almarhum tuh. Sama juga yang ngasih fatwa telah membunuhnya. Qatalahumullah. Bukankah mestinya kata Nabi kalau ada luka cukup diperban, diusap jabirahnya, tayammum wa yaghsil sa'il a'dha, cukup tayamum, diusap perbannya, basuh anggota tubuh yang enggak sakit, habis itu sholat. Maksudnya enggak usah memaksakan. Ya, itu agama ini butuh ilmu, enggak memaksakan. Dan itu terjadi juga seorang sahabat Amr ibn al-As ketika perang Dzat Salasil, namanya perang Dzatus Salasil. Pada malam harinya Amr bin al-As ihtalam. Akhirnya kebetulan musim dingin, pas perang Dzat Salasil itu beliau langsung tayamum, nggak mandi, ikut sholat subuh berjamaah. Dikasih tahu ke teman-teman sahabat yang lain, aneh nggak mandi, padahal aneh junub. Ini musim dingin nggak kuat. Jadi ya pakai tayamum aja. Akhirnya dikasih tahu kepada Rasulullah SAW. Dipanggil oleh Rasul, wahai Amr, apa betul kamu melakukan ini dan itu? Ihtalam wa tayammamta, ente mimpi terus ente cuma tayamum salat subuh? Ya ya Rasulullah. Kenapa? Karena kata Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Allah dalam Quran, jangan bunuh diri. Jangan kau bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha penyayang untuk kalian. Fadhahikan Nabi SAW. Nabi pas dengar dalil itu langsung ketawa. Walam yagul syai'a, tapi Nabi enggak bilang apa-apa. Artinya rukhsah, ketika ada
hal seperti itu udur ya. Tapi di Indonesia enggak ya. Di Indonesia ini standar, dinginnya standar. Nah, kembali ke kitab, ini wali min auliyaillah Aziz bin Abdul Salam, karena luar biasa pengorbanannya untuk kewajiban yang harus dilakukan sampai beliau mandi lagi sampai jatuh pingsan. Ya, a'azzanallahu ma'ahu fid darin. Semoga Allah muliakan kita semua berkumpul dengan beliau dunia akhirat, dengan para wali. Amin. Ma'a itu ma'iyah. Ma'a itu kalau dalam ilmu tasawuf ma'iyah, bersama, kelas yang paling baik. Ma'an Nabi, bersama Nabi. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang baik, yang saleh, yang jujur, yang taat. Ma'a. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama. Ya, kelas ma'a itu kelas bersama, itu kelas yang tinggi levelnya. Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang baik. Amin. Faslun mujibatul ghusli. Janabatun bi khuruji maniyyin aw dukhuli hasyabatin aw qadhiha farajan wa haidun wa nifasun wa nahwu wiladatin wa mautun. Mujibatul ghusli, kewajiban laki perempuan untuk melaksanakan mandi hadas besar. Janabatun bi khuruji mani. Yang pertama karena janabah. Janabah lughatan apa? Al-bu'd. Syar'an amrun i'tibari yaqub bil badan yamna sihhatus shalah haitsulah murakhas. Janabah itu suatu penghalang bagi seorang untuk melaksanakan salat, yang menjadi hukum tradisi manusia, adat istiadat manusia yang ditakdir oleh Allah. Ada janabah yang karenanya dia orang nggak bisa sholat, makanya harus ada mandi. Apa saja sebabnya? Gara-gara janabah. Dalilnya wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian janabah, bersuci. Itu yang dipakai oleh mazhab Imam Malik, Muwatta, Sufyan Tsauri. Apapun alasannya, mau sakit, mau ini, mau itu, nggak ada tayamum. Kalau hadas besar, junub, ya mandi. Wa in mat, walaupun mati. Ya. Ini mazhab Imam Malik. Mazhab yang lain berat dalam bab mandi ya. Beda dalam bab-bab yang lain. Seperti masalah haid berat ada di mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Malik gampang. A'dalu madhabin fil haidi mazhab Malik. Tathur waqtat tuhri wa tahidu madamad dam. Bersuci kalau udah nggak ada darah. Kalau masih di darah ya masih haid. Jangan sholat, jangan mandi dulu. Itu mazhab Imam Malik. Makanya Sahib Fathul Mu'in, pengarang kitab Fathul Mu'in sama nih sama yang ngarang kitab ini Irsyadul Ibad ya, Al-Malibari, sama muallifnya. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas bercerita, pengarang kitab Fathul Mu'in ditanya, kenapa anda di dalam kitab Fathul Mu'in tidak membeberkan masalah haid? Masalah yang lain detail, masalah haid kok nggak diperluas? Kata Imam Abdul Aziz Al-Malibari, iya masalah haid ini ar-rijal ma yahid wal nisa ma tas'al wal fuqaha syaddadu 'ala nisa. Haid ini laki-laki enggak, perempuan ibu-ibu enggak ada yang nanya. Terus mengapain fuqaha memperkeras, mempersulit masalah haid? Udah merujuk ke fatwa Imam Malik di dalam Muwatta. Selagi masih ada darah ya haid. Mau warnanya apa? Selagi nggak ada darah, bersuci, puasa, sholat. Oh masih ada darah lagi, jangan sholat, puasanya batal. Nanti kodok puasanya, udah selesai. Ya, itu Imam Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in sama nih ngarang kitab ini. Beliau nggak memperluas bab haid. Baik, kembali kita masalah khurujul mani, janabah bi khurujul mani. Janabah karena khurujul mani. Au dukhuli hasyafatin. Atau nggak keluar mani, yang kedua nih, nggak keluar mani tapi ada dukhul hasyafah au qadriha farjan ya, kubulan au duburan, wahidun wa nifasun. Lalu selanjutnya yang ketiga haid, yang keempat nifas. Kalau haid darah yang kita ketahui, damun jibilatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta tuhurna. Dalilnya dari Fatimah binti Abi Hubeish ketika tanya tentang darah haid ini kepada Rasul SAW, apa kata Rasul? Idza aqbalatil haidati fada'is shalah. Kalau maaf keluar darah nggak boleh sholat.
Fa idza adbar wa idza adbarat, kalau udah nggak ada darah, faghtasili wa shalli. Kalau udah nggak ada darah, udah mandi, salat. Wa nifas, an-nifas ad-dam yakhruj akiban nafas. Wa nahwu wiladatin, demikian juga melahirkan anak, baik normal maupun alaqah atau mudghah atau potongan daging, maaf belum berbentuk anak, ya seperti keguguran, sigit, tetap harus mandi. Perempuan hadas besar, janabah, ya hitungannya seperti janabah, mandinya mandi hadas besar. Wa mautun, dan wajib mandi juga bagi orang meninggal normal, syahid dunia akhirat aja yang gak dimandiin. Orang yang gugur sebagai syahid dunia akhirat, gugur di medan pertempuran, hanya dia yang gak dimandiin. Selagi muslim harus dimandiin, kecuali dia mati syahid di medan pertempuran membela agama Allah, maka nggak boleh dimandiin, ya nggak boleh dimandiin. Wajib dimandiin sama orang yang masih hidup, hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'd sagat al haraju 'anil bagin, ya kalau syahid nggak dimandiin. Ada yang disebut ghasilul malaikah. Ada sahabat punya julukan ghasilul malaikah, sahabat yang dimandiin jenazahnya sama malaikat. Ya, judul-judulnya aja nih, ntar murojaah sendiri deh, biar waktu cukup. Namanya Hamdolah. Hamdolah, panjang ceritanya. Intinya pengantin baru ketemu istrinya, malam itu juga dengar seruan jihad, maka dalam kondisi janabah ikut perang, gugur sebagai syahid, dan Rasul menyaksikan malaikat berebut memandikan jenazahnya. Namanya Hamdolah. Ya. Wa syurutuhu ma'u mutlaqin, ma'un mutlaqun, syaratnya air yang mutlak, murni air. Ma' mutlaq alladzi la yataqayyad bi qaidil lazim, murni air. Ya, murni air. Kalau ada tempatnya seperti di laut disebut air laut, nggak apa-apa. Ada di sungai disebut air sungai, nggak apa-apa. Air hujan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh air yang udah kecampur dengan kembang, disebut ma'ul wardi, walaupun nggak berubah bau, warna, rasa, tapi ketika ditanya air apa ini, air kembang, nggak boleh dipakai. Murni air. Wa ada muhailin, selanjutnya syaratnya air yang dipakai orang yang mandi, syaratnya ada muhailin, nggak boleh ada penghalang, cutek, lilin, cat, nggak boleh, harus dibersihin dulu. Laki perempuan, ya bukan hanya laki-laki aja nggak boleh, perempuan juga kalau pas hadas besar, haid, nifas atau janabah harus dikerok, dibersihin. Kalau nggak masuk. Atau bekas lilin atau lem, itu harus dibersihin. Nggak boleh ada hail, penghalang. Wala mughayyirin lil ma'i ala udwi, selanjutnya nggak boleh ada sesuatu yang bisa merubah air ketika tangan kita memasukkan ke dalam air itu. Walaupun misalnya airnya banyak. Contoh, nanti habis main kotoran, habis main tanah, mau langsung mandi hadas besar, nggak boleh, bersihin dulu. Kenapa? Itu tanah di kulit ente, kalau dicemplungin ke air tangan ente bakal keruh nggak? Bakal keruh, berarti ada kotoran, bersihin dulu. Wala mughayyirin, dan tidak boleh ada sesuatu mughayyir yang merubah lilma untuk air alal udhi, atas anggota tubuh. Kawaskin tahta zufrin, contohnya seperti kotoran di bawah kuku. Walaupun mungkin ibarahnya enaknya kotoran di bawah kuku lain, sesuatu yang merubah air karena kulit, yang kotoran yang menempel di kulit itu lain lagi. Kawaskin seperti kotoran tahta zufrin, di bawah kuku. Ini kotoran di bawah kuku saudara, hukumnya macam-macam. Tapi muktamadnya ketika mandi sama wudu harus dibersihin, korek. Ya, harus dibersihin. Kalau nggak bisa, ta'adzar, nggak apa-apa. Itu kata Imam Baghawi. Kata Imam Ghazali, kalau emang kotorannya dari keringat, kita garuk-garuk, jadi daki, nah itu belum terpisah sama tubuh. Itu masih ma'dur, dimaafin. Tapi kalau kotoran dari luar anggota tubuh, tanah, pasir, harus dibersihin, dikorek. Makanya kita dianjurin untuk gunting kuku. Jangan biasain manjangin kuku, khawatir pas wudu sama mandi hadas besar air nggak masuk karena kesalahan kita. Yang lebih bahaya lagi dalam kondisi janabah, gunting kuku, gunting rambut, cukur jenggot, cukur kumis. Itu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau nasihatin kita, hati-hati, jangan bagi.
Seyogianya orang yang lagi junub an la yaklim zafrah, jangan gunting kuku, jangan gunting rambut, jangan mengalirkan darah, bikin luka, nanti keluar darah di tubuh dalam kondisi janabah, berhadas besar, jangan. Kenapa? Nanti di hari kiamat seluruh organ tubuh kita yang dulu di dunia lepas akan balik. Orang yang diamputasi balik, rambut yang dicukur balik. Ketika kembali semoga dalam keadaan suci. Khawatirnya dulu di dunia lagi junub, maaf, gunting rambut, dia kembali, rambut itu organ tubuhnya dalam keadaan masih junub, dia menuntut kepada pemiliknya. Wa kaza'faranin, atau yang merubah air seperti minyak za'faran, bilas dulu. Wa sandalin, atau sondilin, daun cendana, ya. Wa sidrin, daun bidara. Daun bidara di Indonesia ini mungkin orang udah jarang pakai. Orang dulu dipakai buat mandiin jenazah. Nah, daun bidara ini dulu waktu kita belajar di sana, itu kita pakai mandi, nggak punya duit buat beli sabun. Jadi mandinya pakai daun bidara, dihancur-hancurin dulu, digosok-gosok buat dipakai ngegosok. Ya, atau seperti henna, pacar tuh, ketika masih ada serbuknya, bersihin dulu. Lalu apa lagi? Wajar yulma'i alih, airnya harus mengalir. Berapa banyak bib air yang dipakai buat mandi atau wudhu? Nggak ada ukuran dalam fikih. Yang penting cukup. Nggak harus satu drum, nggak harus juga satu ember, nggak harus. Jadi ukuran tertentu muktamad nggak ditentukan dalam fikih, dalam mazhab kita ini berapa banyak yang dipakai untuk wudhu atau mandi. Intinya cukup dan mengalir. Wa furuduhu, wajiban mandi yang harus dilakukan, niatu ada ifardil ghusli, harus niat. Nggak boleh nggak niat, nggak boleh niat mandi aja, nggak boleh. Harus disebut. Kalau haid, niat mengangkat hadas haid. Pakai bahasa Indonesia boleh bib, boleh. Anda nggak pernah mondok, nggak ngerti bahasa Arab, nggak apa-apa ya. Yang nggak boleh sholat diganti bahasa Indonesia, Fatihah ganti bahasa Indonesia, takbir bahasa Indonesia, nggak boleh. Ya, tapi kalau niat dalam hati itu kan boleh. Mau pakai bahasa Batak, bahasa Jawa, silahkan. Saya niat mengangkat mandi, mengangkat hadas besar. Ya, saya mau sebut haidnya, bagus. Saya mau sebut nifasnya, bagus. Saya mau sebut janabahnya, bagus. Nggak bisa, cukup niat mandi mengangkat hadas besar. Kata ulama cukup niat mandi hadas besar atau niat mandi wajib, cukup. Yang penting ada tempelan niat mandinya. Nggak boleh saya niat mandi, nggak boleh, harus dilanjutin. Awraf binahwil janabah, atau niat mengangkat janabah. Ya, kalau wudhu boleh ya, nawaitul wudhu, udah cukup, nggak apa-apa, karena tidak ada wudhu kecuali untuk ibadah. Kalau nawaitul ghusl, niat mandi, mandi apa? Pagi sore juga mandi. Jadi harus membedakan mana ibadah, mana ada. Wa ta'mimu dhahiril badan, meratakan seluruh anggota zahir di badan kita. Ya, maaf ibu-ibu yang pakai anting, copot dulu atau dipastikan digerakin tuh anting. Jangan sampai nggak masuk. Yang pernah bandel laki-laki ditindik kupingnya, yakinin kalau masih bolong jangan sampai nggak masuk. Ya kali pernah bandel. Ya. Kalau tato bib nggak masuk air. Waduh, bagus dikasih tahu. Kalau enggak mau tato nih, jangan. Oh, sudah terlanjur tato, taubat. Enggak, saya mau siksa, dosa. Saya mau siksa dengan setrika, dosa ente. Punya duit ke rumah sakit. Ya, punya duit ke rumah sakit di laser. Wah, nggak punya duit, ya udah tobat. Itu tato bercampur darah dengan tinta. Darah ini dalam tubuh selagi belum keluar suci. Tapi kalau sudah keluar dari kulit jadi najis. Itu orang tato, darah dikeluarin, ditotol-totol pakai jarum, darah keluar, najis, dicampur sama tinta, digambar deh tuh tengkorak, gerobak, macam-macam ya. Nah, terus saya mau ilangin di laser. Enggak, saya mau setrika, jangan, mati nanti ente. Nggak kuat, dosa, kesian badan ente. Itu ya. Jadi harus ini rata air. Yang rambutnya maaf keritingnya tuh kecil-kecil ya, nanti harus pastiin air masuk ke sela-sela. Udah keriting kecil-kecil dikepang lagi,
kepangnya yang kecil-kecil tuh, rambut segini bisa jadi apa tuh? Bisa jadi 10 helai. Jadi kepang-kepang tuh, kayak Ruth Gullit ya. Masih ingat Ruth Gullit? Ini yang kecil-kecil recehan nggak tahu. Ruth Gullit. Kalau Kribobib, wah itu jangan diikutin. Ya itu orang magrum. Itu orang magrum tuh. Ya, itu orang udah marit. Ya, orang udah marit tuh. Taib hatta matahtal kulfah minal aklaf bil ma. Sampai harus ratanya air sampai mana? Sampai laki-laki maaf yang belum dihitan. Itu harus masuk air ke dalamnya. Far'un la yajibu ta'kul umumil ma'i. Orang yang mandi tadi, nih faraknya nih, la yajib, enggak harus. Tayakunu meyakini umumil ma, air itu rata ke tubuhnya. Harus yakin, enggak harus. Ini air harus sampai ke sela-sela semuanya. Ya, sampai lama di kamar mandi menyala-nyala air ke tubuh, enggak harus. Bal yakfi, namun cukup fihi di dalam usul kal wudu seperti orang wudu. Ghalabatud dzan, main apa nih? Persangkaan kuat bil umum, air merata. Jadi kita yang mandi, perasaan kita sekiranya kayaknya air udah menyeluruh, ya cukup. Ya, makanya kita dianjurkan dalap, menggosok supaya air sampai ke semua anggota tubuh. Wa sunanuhu, sunnah-sunnahnya mandi, tasmiyatun, baca bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatu qazarin. Ini sebelum mandi ya, sunnahnya sebelum mandi. Dalam hati baca bismillahirrahmanirrahim. Kedua, bersihin anggota tubuh dulu. Maaf, cuci. Setelah itu kencing. Agar maaf sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa mani keluar. Mandi, kencing, cebok. Baru setelah itu mandi. Setelah itu tsummal wudu'un, baru wudu. Ya, habis bersih-bersih, kencing, cebok, wudu, wa takhlilun. Setelah itu menyela-nyela. Ini sunnah di dalam mandi. Takhlilun, menyela-nyela. Baik jari tangan, jari kaki, wa ta'ahudu wudu'unin, dan memperhatikan ta'ahud, memperhatikan wudu'un, lipatan-lipatan tubuh. Di bawah ketek, maaf, di bawah di dalam pusar, selagi masih kita bisa bersihkan semua. Di sela-sela lubang kuping, kuping atas bagian dalam, ya. Wa muqin walihadin, termasuk muk itu tempat maaf belek yang samping hidung, lihad ujung mata berdampingan sama kuping, ya. Wadalkun, sunnahnya menggosok-gosok. Watayamunun, mengutamakan yang kanan setelah kepala, lalu bahu kanan, tangan kanan, ya, punggung belakang kanan, kaki kanan, baru yang kiri-kiri. Watawajjuhun lil qiblah, sambil menghadap kiblat, sunnahnya. Watarku isti'anatin fi sabbi, dan tarku meninggalkan isti'anah, minta tolong, fi sab, di dalam menuangkan. Ini hukumnya kalau dalam safina apa? Khilaful aula. Ya, hukum dalam safina kalau orang dalam safina berurusan sama air, baik untuk wudu atau mandi, minta tolong ambilin air, hukumnya mubah. Tolong dong ember yang ada air, bawa kemari, hukumnya mubah. Yang kedua, tolong siramin, saya mau wudu. Kalau di sini buat mandi, tolong siramin ya. Misal air digentong, hukumnya khilaful aula. Tolong basuhin wajah saya ya, hukumnya makruh. Ya, jadi jangan minta tolong. Yang namanya minta tolong tuh udah nggak enak, saudara. Minta tolong tuh udah nggak enak. Dalam Islam nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak bagus yang namanya minta tolong hanya kepada Allah. Kalau darurat boleh. Ada sahabat datang kepada Nabi, minta, dikasih sama Nabi. Besok datang lagi, minta, dikasih lagi. Besok datang lagi yang ketiga, dikasih sama Nabi. Kata Nabi, seandainya kamu bisa meninggalkan minta-minta, itu lebih baik. Baik ya Rasulullah, sampai mati saya tidak akan minta tolong. Dia bersumpah. Sampai tua, dia udah naik di atas kudanya mau perang, pecutnya jatuh, dia tinggal minta tolong sama anaknya, ambilin. Ingat, kata Nabi, jangan minta-minta, jangan minta tolong. Turun dari kudanya hanya untuk ambil apa namanya nih, pecutnya. Jadi yang namanya minta tolong sebaiknya ditinggalkan.
kecuali hanya kepada Allah. Sebaiknya ya, nggak haram. Wasyahadatani ba'da, sunnahnya baca 2 kalimat syahadat habis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, ja'alni minat tahirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna anzalna 3 kali. Ba'dahu setelahnya. Wa tathlithun, melakukan 3 kali. Wa wilaun, berkelanjutan. Wa makruhatuhu, dan yang makruhnya, makruh dilakukan ketika berwudu. 1. Israfun fil ma', boros di dalam menggunakan air. Berlebihan. Buat muka 3 gayung, buat tangan, buat kepala 1 drum. Jangan, ya boros. Secukupnya aja 1 gayung buat 5 kali usapan, ya. Jangan berlebihan. Wa makruhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabiril tarafa. Makruh dalam menggunakan air ketika boros, walaupun ngambilnya dari air laut. Itu berlebihan, makruh. Israf, dengan dalil Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, ma hadzal saraf ya Mu'adz, kenapa ente wudu kok boros? Wa tarku wudu'in wa madmadatin wastinsyaq, dan meninggalkan wudu. Orang lagi janabah nggak wudu, langsung mandi boleh bib? Boleh, tapi makruh. Sunnahnya wudu dulu. Wa tarku wudu'in wa madmadah, meninggalkan kumur-kumur. Ya, kumur-kumur ini sangat dianjurkan karena kotoran yang di gigi kita, sisa-sisa makanan itu najis. Maaf ibu bapak, kalau kita makan nasi kebuli, ya, dagingnya masih nyelip, udah 1-2 jam masih nempel di gigi, terus kita mainin keluar, jangan ditelan. Kenapa? Itu najis, jadi buang. Makanya kita dianjurkan apa namanya, madmadah, idkhalul ma' wa idalatuh, masukin air, kumur-kumur, buang. Ya, wastinsyaq, masukin air ke lubang hidung. Ya, itu kalau ditinggalkan untuk orang yang mandi hukumnya makruh.